Glory to God. Thank you Lord Jesus. Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk bersyukur dan memuji Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, inilah setiap kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, sesama itu baik yang seiman maupun juga sesama sebangsa setanah air, sesama manusia. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Mari saling memberkati. Katakan bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus memberkati, saling memberkati, harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tiba, kita sudah tidak kuat lagi. Bila saatnya nanti tiba, kita tidak memiliki hidup lagi. Bila saatnya nanti tiba, kita sudah tidak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Yuk sama-sama katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini saling memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan bersama-sama yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini saling memberkati.
Oh Tuhan, doakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, masih mampu, masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak kuat lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun setiap langkah hati, jiwa, pikiran Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap kita. Mari kita kata bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tidak boleh sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini mari melayani. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bisa. Bila saatnya nanti ku sudah tak mampu, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah memberkati. Yes, amin. Komitmen hidup menjadi berkat adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi mau hidup juga untuk orang lain. Ada begitu banyak manfaat hidup manusia. Ada begitu banyak hal-hal yang positif dalam hidup manusia yang sudah dianugerahkan Tuhan Sang Pencipta, yang kita kenal Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hal yang baik yang Tuhan sudah install dalam setiap hidup manusia, yaitu perbuatan baik. Selama dikatakan masih ada kesempatan, jangan kita berhenti melayani Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Tanggalkan segala ego dan bahasa ini, sing-singkan lengan kita. Lakukanlah perbuatan baik dan biarlah terang Kristus itu menjadi nyata dimanapun Bapak Ibu tinggal, berada, hidup. Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Pastor akan membuka beberapa ayat firman Tuhan, dan selamat mendengarkan firman ini, firman yang baik untuk pertumbuhan kita, firman yang baik buat kehidupan kita, firman yang baik untuk kita terima dan untuk menguatkan setiap pemirsa sekalian. Di dalam Galatia pasal yang ke-6, kita lihat lebih dahulu ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pertama-tama mereka melihat firman Tuhan
dari Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu sekalian terkasih, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Jika kita tetap konsisten. Kira-kira itu membahasakannya. Jika kita tetap belajar untuk setia. Jika kita tetap ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus sampai kita tutup mata di bumi dan buka mata di hadapan Tuhan Bapa Sang Pencipta. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, ada waktunya. Setiap perbuatan baik, Bapak Ibu sekalian, akan kita tuai. Lantas bagaimana pesta perbuatan jahat? Setiap perbuatan jahat juga akan orang tuai, kecuali mereka bertobat. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menghapus dosa manusia, termasuk dosa-dosa orang jahat, termasuk kutuk-kutuk dan semua dosa pelanggaran kejahatan. Jadi setiap perbuatan baik, Bapak Ibu sekalian, kerjakanlah dengan tekun. Jangan sungut-sungut, jangan mengeluh, dan jangan jemu-jemu deh berbuat baik senantiasa. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya, setiap orang yang berbuat baik atau perbuatan baik manusia, mereka pasti akan menuai jika mereka tidak menjadi lemah. Ya, ayat 10 dari Galatia pasal 6. Karena itu, selama masih ada kesempatan. Kata kesempatan sudah sering kita ucapkan, sering kita nyanyikan, kita sering dengarkan. Tapi izinkan hari ini Roh Kudus memateraikan itu dalam hati kita. Kesempatan. Bukankah hari ini semua kita yang berkesempatan mendengarkan renungan ini, kita masih punya yang namanya kesempatan. Dan Bapak Ibu masih punya free will, pilihan bebas. Apakah kesempatan untuk berbuat jahat, kesempatan engkau gunakan untuk menabur dalam dagingmu? Siapa yang menabur jahat akan menuai yang lebih jahat. Siapa yang menabur terus dan tidak menyesal sampai dia meninggal, dia akan menuai kebinasaan. Tapi saya dan keluargaku, amin. Bapak Ibu sekalian, ajak keluargamu. Kita sama-sama punya namanya kesempatan. Mari, kesempatan yang ada, kita bertobat. Kesempatan yang ada, kita melayani. Kesempatan yang ada, mari kita berbuat baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata dan ingatkan kita, mengajak kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Perbuatan baik kita hendaklah tidak membeda-bedakan. Janganlah kita memandang rupa.
Ada pujian berkata, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada, Tuhan beri kesempatan. Ku mau selalu melayani, ku mau selalu berikan untuk-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan saja tidak melihat rupa dan Tuhan tidak memandang harta. Marilah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, dikuduskan, disucikan, berbuat baiklah kepada semua orang tanpa memandang muka, tidak membeda-bedakan suku, dan juga bukan karena harta atau tahta atau jabatan atau kekayaan kita, tetapi karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, karena Tuhan yang sudah kasih saya kesempatan. Selama masih ada kesempatan, Andi Simon, sebut nama saudara-saudara. Selama masih ada kesempatan, misalnya di sini ada siapa gitu, Bapak Ibu sebut namanya. Ya. Saya mau berbuat baik kepada semua orang, juga kepada kawan-kawanku yang seiman. Jadi perbuatan baik itu kepada semua orang, kepada semua orang, Bapak Ibu. Bible mencatat, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan seiman, orang-orang dekat, lingkungan kita. Mari berbuat baik tanpa memandang muka, tanpa memandang harta. Sekarang Pastor mengajak saudara-saudara untuk melihat beberapa ayat yang lain ya. Kita melihat saudara-saudara, ayat berikutnya adalah 1 Petrus 3 ayat yang ke-13. Di sini firman Tuhan sangat indah. Kita aminkan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan datang kepada setiap kita. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Atau begini maksudnya, bahasa kita coba aplikasikan. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada kita? Kita. Siapa? Ya kamu. Siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu? Kita, saya, Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita rajin berbuat baik. Katakanlah mungkin ada, tetapi itu tidak akan menjadi fokus kita. Orang yang rajin berbuat baik, dia tetap berbuat baik, sekalipun ada 1-2 orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Orang baik tetap berbuat baik dan tidak akan berubah, sekalipun ada beberapa orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Karena perbuatan baik itu bukan oleh karena kita, tapi karena diinstal hardware dalam kita dari surga. Setiap orang percaya milik Tuhan sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Jadi siapakah
Siapakah lawan kita kalau kita rajin berbuat baik? Kalaupun ada, ya, kasih karunia Tuhan itu cukup untuk membuat kita kuat senantiasa, menang senantiasa, tabah senantiasa, sabar senantiasa. Mari kita sekarang melihat beberapa ayat lagi dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Hari ini Pastor agak banyak membuka ayat-ayat firman ya. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Sebab barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Tuhan. Tetapi barang siapa berbuat jahat, mereka belum pernah melihat Tuhan. Ya, memang hari ini di zaman kita hidup, Tuhan tidak kelihatan. Tetapi melalui perbuatan baik orang percaya, sejauh mata bisa melihat menjangkau itu, mereka bisa melihat Tuhan. Amin. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara terkasih. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayo, mari kita renungkan, kita mau pastikan diri kita. Kita ini pribadi yang masih suka jahat, suka kejahatan, senang kejahatan, suka bikin jahat, ataukah kita sebetulnya lebih suka berbuat baik? Tapi bukan berarti kita sempurna dan tidak ada setitik noda kejahatan dalam hidup kita. Rasanya tetap ada karena kita terkurung. Roh kita terkurung di dalam daging yang berdosa ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yaitu terang dalam hidup kita, kita tidak ada lagi di dalam habitnya dosa. Kita tidak ada lagi dalam kesukaan yang namanya kejahatan. Bukan berarti kita sudah, daging ini sudah anti dosa. Setiap manusia siapapun dia, mau disebut dia orang kudus, bapak kudus, pelayan Tuhan yang hebat, penginjil, pendoa, siapapun dia, bagi Pastor Andy, selama dia masih hidup, roh masih dalam daging ini. Daging ini banyak maunya. Maka firman Tuhan datang setiap hari untuk menegurku, mengingatkanku. Bapak Ibu sekalian juga mendengarkan, kiranya boleh terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan Yakobus 4:17 berkata, jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia keras hati, tidak mau melakukannya, saya percaya ada namanya hukum hati nurani. Orang benar pasti tidak tahan terus hidup dalam dosa dan kejahatan. Orang benar sudah meninggalkan habit dosa, kebencian, kejahatan. Kalaupun itu ada, dia pasti akan digelisahkan. Karena orang benar, demi kemurahan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah anugerahkan, mereka pasti tahu berbuat baik. Sekalipun ada mungkin yang tidak baik dengan dia.
dia tidak akan tahan lebih lama untuk menjadi seirama dengan orang yang tidak berbuat baik. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, Roh Kudus pasti menuntun orang yang rendah hati untuk tetap hidup di dalam perbuatan baik. Perbuatan baik banyak, saudara-saudara. Kita bisa memberi makan kepada orang lain. Satu nasi bungkus dengan harga barangkali 5.000, nasi, tahu tempe, sambal. Itu tercatat di surga, Bapak Ibu. Mari, kita adalah orang benar yang tahu berbuat baik. Kita tidak lagi ada di dalam kesukaan berbuat dosa. Amin, amin, amin. Ya. Nah, kita lihat satu lagi ya dalam perikop ini, Titus pasal yang kedua, ya. Titus pasal yang kedua, Pastor ajak kita lihat beberapa ayat ya. Titus pasal yang kedua, mulai ayat 11 sampai ayat 14 saja. Ya. Titus pasal 2 ayat 11-14. Kasih karunia Tuhan ini menyelamatkan semua orang. Amin. Ayat 11 bisa baca ya. Karena kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata, sudah terjadi, pernah ada. Saya berkesempatan juga ke Israel, dan di sana ada tetangga dari keluarga Yusuf, ada tetangga kami dibawa ke mana Destiny daripada waktu itu kita studi tour, di mana ditunjukkan ini loh rumahnya Maria. Jadi ada, Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan manusia itu nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Meskipun dunia sekarang sudah sangat maju teknologi, jangan meninggalkan ibadah. Karena ibadah mengandung janji untuk hidupmu hari ini, dan yang utama untuk hidup kita kekekalan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, hidup yang ada saat ini adalah hidup yang sementara. Tetapi hidup yang akan datang itulah hidup yang kekal. Mari, yuk sama kita belajar untuk memikirkan hidup yang kekal kita. Salah satunya adalah kalau kita tahu berbuat baik, lakukanlah itu. Ayat 13 dari Titus pasal 2. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Tuhan yang maha besar dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. 14. Yang mana Tuhan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Orang benar bukan berarti tidak punya kelemahan, tapi orang benar tidak akan tahan hidup dalam kejahatan. Bukankah Tuhan sudah menguduskan kita semua umatnya dari dirinya sendiri yang dikasihinya, milik kepunyaannya, supaya apa? Supaya lewat hidup kita, Alkitab berkata ayat 14 bagian terakhir, mari rajin berbuat baik. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Tuhan Yesus mengerti. Amin buat firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh jiwa roh kami adalah milik Tuhan Yesus. Melalui darah-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu, kami sudah dikuduskan, diampuni, dibenarkan, diurapi, disucikan, dilayakkan, dan kami hidup diperlengkapi dengan perbuatan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Firman ini menyembuhkan kami dari rasa sakit, dari kelemahan, dan firman ini menjadi penangkal penyakit dalam tubuh kami, tubuh saudara-saudara kami yang sedang lemah. Karena firman ini menguatkan kami. Hati yang kuat menang dari segala kelemahan, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati kami kuat hari ini. Hati kami bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang termanjur, termujarab. Tuhan, terima kasih. Kami yang jahat, Engkau layakkan menjadi pribadi yang dibenarkan. Dan sisa umur yang Tuhan beri kepada setiap kami, kami bersyukur ajarin kami oleh Roh Kudus-Mu untuk tetap menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam melalui perbuatan kasih, perbuatan baik. Dan Kristuslah yang nampak, Kristuslah yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah setiap tubuh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sedang sakit, diberkatilah tubuhmu dengan aliran kesembuhan. Angkat tangan saudara jika engkau dapat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Setiap tangan yang terangkat. In Jesus' name. You heal, jadilah sembuh. You free, jadilah bebas. You clean, jadilah bersih setiap organ tubuhmu, darahmu. Darah Yesus mengalir dan menguduskan. Be clean in Jesus' name. Kalau engkau duduk di kursi roda karena kelemahan tubuh, tangan yang sudah engkau angkat tadi, tumpangkan tangan, tepoklah atau jamalah kaki Bapak Ibu yang sedang sakit, atau ada bagian tubuhmu di bagian kaki yang benjolan, kanker, tumor. Jamah, tepuk, sentuh, dan katakan, jadilah sembuh, in Jesus' name. Berdirilah kembali dan berjalanlah, karena kasih Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kuasa-Mu, dan lawatan doa bagi seluruh pemirsa. Kami hidup karena Tuhan. Suatu hari ketika kami harus kembali, tiba-tiba kembali kepada Bapa, itu adalah sebuah keuntungan. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Soli Deo Gloria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji syukur. Selamat masuk hari yang baru. Ingat ya, orang percaya sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Yes, sola fide. Hiduplah oleh iman
Karena Tuhan adalah Immanuel yang menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. In Jesus' name. Bless you all. Shalom semuanya.